Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama dalam membahas tentang isu-isu aktual dalam program Menjaga Hati. Kalau kita melihat di era modern ini, di mana informasi menjadi sangat mudah untuk kita akses, dunia digital mudah kita sentuh di dalam genggaman tangan kita. Semua informasi tidak seperti dahulu, beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, kita untuk mencari informasi hanya bisa melihat dari televisi atau dari radio atau mungkin dari koran. Hari ini informasi ada di dalam genggaman tangan kita. Dunia terasa begitu riuh. Segala informasi kita dapatkan, baik dari yang terdekat dengan kita, bahkan yang terjauh sekalipun, bisa live kita dapatkan informasi tersebut. Semakin mudahnya informasi itu kita dapatkan, semakin pula penuh akal kita, pikiran kita dengan informasi-informasi yang baru. Namun, kemajuan teknologi ini, terkhusus dalam bidang informasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi setiap orang, kita juga mendapatkan tantangan yang besar. Tantangan itu bukan berada pada tangan kita, tetapi lebih kepada hati kita. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, di era di mana informasi digital itu sangat mudah kita akses, ada hal yang bisa melelahkan hati kita ketika kita setiap hari terpapar oleh informasi-informasi, ketika kita scroll TikTok kita, ketika kita melihat beranda Facebook kita, ketika kita membuka Instagram kita, informasi begitu mudah masuk ke dalam diri kita. Dan itu bukan tidak mungkin bisa melemahkan, bisa membuat hati kita menjadi lelah. Dalam perspektif Islam, tentunya hati adalah raja bagi anggota tubuh kita. Hati menjadi pusat dari diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatun." Sesungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada satu gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah semua yang ada di dalam tubuh manusia itu. Sebaliknya, ketika dia rusak, maka akan rusak pula lah seluruh apa yang ada di dalam dirinya. Ala wahwal qalbu, ketahuilah itulah dia hati. Nah, jadi dalam perspektif Islam, hati adalah sesuatu yang sangat urgen sekali untuk kita jaga. Nah, di dalam menghadapi riuhnya kehidupan dunia digital ini, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga hati kita agar tidak goyah, agar tidak lelah karena informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita itu begitu banyaknya. Pemirsa sahabat Kompas TV yang berbahagia, serangan-serangan halus yang datang kepada kita setiap hari silih berganti, baik dalam bentuk gambar, baik dalam bentuk video, bahkan komentar, termasuk flexing dan promosi-promosi kehidupan pribadi seseorang. Yang mana kalau kita melihat pada orang-orang dahulu, orang-orang tua kita, kita dapatkan ketenangan mereka itu salah satunya adalah karena mereka tidak terlalu banyak mendapatkan informasi-informasi di luar diri mereka. Mereka fokus kepada meningkatkan kualitas diri mereka,
meningkatkan apa yang mereka miliki, dan mereka fokus hanya mengembangkan diri mereka. Hari ini, dengan paparan-paparan itu, tidak sedikit dari manusia, dari orang-orang yang kemudian mereka terkena penyakit hati, ya, penyakit hati digital, yang menyebabkan hati mereka menjadi lemah, yang menyebabkan hati mereka mudah terpengaruh, mudah terprovokasi, dan tidak jarang kita melihat karena paparan-paparan informasi dari media digital, mereka kemudian menjadi sakit, menjadi rusak jiwanya, dan bahkan hal tersebut bisa berdampak kepada fisik mereka sendiri. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, hati kita sering mendapatkan kelelahan, sering menjadi lelah karena terlalu banyaknya informasi yang kita lihat dari scroll yang kita lakukan tanpa arah, dari video ke video yang lain, dari konten ke konten yang lain. Kalau kita tidak bijak di dalam mengelola media sosial atau dunia digital kita, maka kita akan semakin jauh daripada kerusakan hati tersebut. Kita akan membahas dalam kesempatan ini tentang apa saja penyakit-penyakit yang bisa merusak hati seseorang, dan tentunya ini akan kita bahas nanti pada segmen kedua. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, khususnya para pemirsa program Menjaga Hati. Tadi di segmen pertama kita telah membahas tentang bagaimana media sosial bisa menjadi penyebab dari lemahnya hati atau dari penyakit hati kita. Dalam segmen ini kita akan membahas tentang apa saja penyakit-penyakit yang bisa membuat hati kita, khususnya ketika kita sering berinteraksi dalam dunia digital. Ada paling tidak saya mencatat 3 penyakit yang kalau itu kita biarkan, tidak kita kontrol dan tidak kita antisipasi, akan menyebabkan kerusakan yang fatal pada hati kita. Sama seperti dalam kehidupan dunia realitas, dunia nyata, di dalam dunia digital kita juga, atau hati manusia, hati kita bisa juga terkena penyakit iri. Iri melihat postingan orang lain. Kalau dulu kita mungkin irinya itu hanya kepada tetangga, kepada komunitas kecil kita, pada lingkungan kecil kita, sekarang rasa iri itu bisa meluas. Ketika kita membuka TikTok misalnya, melihat konten-konten yang flexing, konten-konten yang belum tentu itu sesuai dengan kenyataan di belakangnya, muncul rasa ingin seperti apa yang mereka lakukan. Nah, rasa ingin seperti yang mereka lakukan, mereka dapatkan dan mereka gunakan, itu adalah bentuk daripada rasa iri, ya, yang disebabkan oleh dunia digital yang kita lihat. Kita sering mendapatkan informasi bagaimana misalnya seseorang yang tidak puas lagi dengan kehidupan dia hari ini, yang padahal kalau dia mau membandingkan dengan diri dia yang di masa lampau saja, dia sudah berada dalam kebaikan, sudah lebih positif, sudah lebih berkualitas. Tetapi karena asyik melihat konten-konten tadi, akhirnya mereka merasa apa yang dia dapatkan hari ini ternyata jauh lebih rendah dari orang lain. Dia membandingkan dirinya dengan apa yang dia lihat di media sosial. Dia membandingkan standar dirinya dengan standar orang lain. Padahal belum pasti apa yang dilihatnya di dalam media sosial tersebut adalah seperti apa pada nyatanya. Sehingga hal ini menimbulkan kecemasan, menimbulkan rasa, aduh kenapa aku tidak seperti itu? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku tidak bisa menggapai apa yang mereka gapai? Itu adalah bentuk rasa iri yang bisa disebabkan oleh dunia digital hari ini. Yang itu tidak didapatkan sewaktu dunia digital belum ada. Kemudian yang kedua,
di antara penyakit yang bisa ditimbulkan akibat riuhnya dunia digital tadi adalah riya, ya, pencitraan. Tentunya riya dan pencitraan yang negatif. Ya, dalam arti kita tidak dilarang atau kita tidak tidak dilarang untuk mencitrakan diri kita yang positif pada dunia. Tetapi ketika pencitraan tersebut, ketika hal yang kita munculkan di media sosial itu hanyalah bentuk settingan semata, bukan yang sebenarnya kita kuasai, bukan yang sebenarnya kita miliki, maka itu adalah bentuk pencitraan atau pamer yang negatif. Nah, sebagai seorang yang bijak di dalam menggunakan media digital, kita hendaknya harus berhati-hati juga dalam hal seperti ini. Jangan misalnya yang kita tampakkan sesuatu yang seakan-akan wah dan heboh, padahal sebenarnya kenyataannya tidaklah seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah juga besarnya penyakit yang bisa dihadirkan oleh dunia digital tadi adalah, kalau dalam perspektif Islam, adalah ghibah via media sosial. Dulu kalau kita ingin bercerita, ingin berkomunikasi, tentunya kita harus berada di dalam dunia yang nyata, ya, bersama kelompok kita, bersama orang-orang, bersama teman-teman. Kualitas atau jarak ketika kita ingin bercerita itu tidak jauh. Hari ini semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa memberikan pandangan di media sosial mereka masing-masing, dan tidak jarang hal tersebut justru jatuh ke dalam tataran ghibah, yaitu menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Ya, tidak jarang kadang-kadang komentar-komentar, postingan-postingan yang disampaikan itu adalah menyudutkan dan menjatuhkan orang lain. Nah, ini dalam pandangan Islam masuk dalam kategori ghibah, yaitu menceritakan keburukan-keburukan orang. Dan dengan ada fasilitas media ini tadi, media digital, peluang untuk melakukan hal tersebut itu sangat besar, sangat luas sekali, dan sangat mudah. Kalau dulu ketika kita ingin bercerita karena tidak bisa anonim, maka kadang-kadang kita masih menahan diri untuk mengungkapkan mengungkapkan apa yang ingin dikatakan, ingin diungkapkan. Tetapi hari ini dengan adanya akun anonim, kita bisa membuat akun-akun yang tidak mesti menampakkan diri kita. Orang begitu bebas mengatakan apa yang ingin mereka katakan, termasuk merendahkan orang lain. Nah, ini adalah bentuk penyakit yang bisa muncul bagi hati setiap orang pada era dunia digital ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas pula bagaimana solusinya atau bagaimana seharusnya kita di dalam menanggapi atau merespon dunia digital yang hari ini tidak mungkin kita hindari. Bagaimana cara kita untuk agar supaya diri kita tetap bisa menggunakan media digital dengan hal-hal yang positif, tanpa harus mengorbankan hati kita, tanpa harus ditimpa oleh penyakit iri, tanpa harus terkena penyakit flexing, pamer, dan pencitraan negatif, dan tanpa harus ikut menggibahi, menceritakan keburukan-keburukan orang lain, akan kita sampaikan pada segmen selanjutnya. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, ini adalah segmen terakhir dari materi kita hari ini, yaitu tentang menjaga hati di dunia di riuhnya dunia digital ini. Tadi kita sudah menyampaikan 3 penyakit yang memungkinkan menimpa orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan dunia digital. Dalam segmen ini kita akan menyampaikan solusi atau tawaran solusi. Paling tidak ketika ini kita lakukan akan mengurangi potensi untuk tertimpa penyakit-penyakit yang tadi kita sudah sampaikan. Kalau kita melihat dari perspektif Islam, di dalam Islam
ada ayat di dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 tentang perintah untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan. Dalam konteks dunia realitas, dunia nyata, tentunya menundukkan pandangan itu ketika kita berada di dunia nyata, menjaga pandangan dari apa-apa yang diharamkan. Nah, di dalam dunia digital, maksud atau konteks dari menundukkan pandangan tentunya adalah dengan cara memilah-milah tontonan atau konten yang mungkin untuk kita lihat, kita konsumsi. Di beberapa platform media sosial tentunya ada fitur yang bisa kita lakukan untuk memfilter konten-konten apa saja yang positif yang ingin kita lihat. Maka penggunaan filtering konten ini di antara salah satu solusi agar informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita, yang kita serap setiap hari itu adalah informasi-informasi yang positif. Ya. Kita usahakan untuk menghindari informasi-informasi yang negatif, yang bisa merusak diri kita, yang bisa melemahkan hati dan pandangan kita. Kemudian juga di antara solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan bijaksana di dalam berkomentar dan membagi atau sharing. Sebagai seseorang yang berusaha untuk menjaga diri, menjaga hati kita supaya tidak rusak di dalam bermedia sosial atau di dalam berkehidupan dunia digital ini tadi, maka sangat penting bagi kita mengingat istilah atau slogan yang selalu diucapkan, saring sebelum sharing. Jadi selalulah kita saring informasi-informasi sebelum kita ingin membagikan informasi tersebut. Saya sering kadang melihat di dalam halaman-halaman media sosial, informasi-informasi yang dibagikan itu ternyata informasi-informasi yang tidak benar, informasi-informasi yang keliru, informasi-informasi yang tidak memiliki sumber yang valid. Nah, sebagai seorang yang bijak, kita berusaha sebelum ikut berkomentar, sebelum ikut membagikan informasi tersebut, pastikan apakah informasi ini benar adanya. Apakah informasi ini kalau kita bagikan akan mendatangkan manfaat untuk manusia, untuk kehidupan, untuk sosial, ataukah ketika kita bagikan justru akan menambahkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk bagi kehidupan bersama. Kemudian di antara solusi adalah dengan mengatur waktu, ya, membatasi waktu layar kita. Jadi usahakan sebijak mungkin kita membagi waktu kita. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk melihat layar-layar HP kita. Ya. Luangkan waktu untuk membuka hal-hal yang positif lainnya. Kalau seorang muslim misalnya dengan membaca Al-Quran, luangkan waktu untuk berzikir, luangkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ada di antara hal yang mungkin bisa menjadi solusi adalah apa yang disebut dengan digital detox, yaitu kita mendetoks, mengobati diri kita di dalam penggunaan gadget, penggunaan di dalam kehidupan kita di dalam bermedia sosial. Pertama adalah dengan membatasi waktu layar kita. Ya, kita harus bijak di dalam meletakkan kapan waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk melihat media sosial dan kapan waktu-waktu yang bisa kita letakkan sebentar HP kita, gadget kita, dan kemudian juga luangkan waktu kita untuk menjaga spiritual kita. Ya, kalau misalkan kita tidak memiliki banyak pekerjaan, maka jadikan waktu tersebut dibagi sebagian besarnya untuk spiritual kita, untuk beribadah, untuk berzikir, dan untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kita hidup langsung di dunia yang nyata. Ada hari ini kita melihat beberapa orang, sebagian orang, mereka hidup di dalam jamaah, tetapi seakan-akan mereka hidup sendirian. Ya, di dalam satu meja,
semuanya memegang gadgetnya masing-masing. Mereka asik berbalas komentar, asik melihat dunia di luar, tapi lupa bahwasanya lingkungan mereka ternyata butuh juga untuk dikomunikasikan, dilakukan interaksi. Maka hidup langsung di dunia nyata, luangkan waktu sebanyak mungkin, karena kita pada hakikatnya adalah apa yang ada di dunia nyata ini. Sementara yang ada di dunia digital itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah fitur atau alat untuk kita berkomunikasi dan mencari informasi saja. Jangan sampai kita tenggelam dalam dunia-dunia digital seperti itu. Biarkanlah dunia tetap riuh, tetapi hati kita bisa tenang dan bisa berkualitas, dan diri kita juga lebih baik ke depannya. Inilah materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa diambil faidahnya dari apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.